putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab saling mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengaliri Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab saling mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengaliri Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah
Sabtu Sunyi. Salah satu hari di dalam rangkaian hari-hari menjelang perayaan Paskah. Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari, seringkali mungkin kita sebagai orang Kristen kurang memaknai Sabtu Sunyi seperti hari Kamis Putih maupun Jumat Agung. Seringkali ini terabaikan. Padahal apabila kita bisa menikmati dengan penghayatan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana murid-murid Tuhan menjalani Sabtu Sunyi, pasti mungkin kita akan mengalami Paskah yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Hari ini, malam ini, saya mengajak Bapak Ibu kembali merenungkan peristiwa Sabtu Sunyi 2000 tahun yang lalu dengan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-57 hingga ke-61. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan Sabtu Sunyi ini adalah di depan kubur sunyi. Bapak Ibu, saya yakin Anda dan saya pernah mengalami rasanya kehilangan orang yang kita kasihi karena dia menghadap Tuhan, pergi meninggalkan kita. Seringkali ada perasaan tidak rela, ada kesedihan yang luar biasa, yang kadang-kadang bahkan membuat kita putus asa. Karena mungkin selama ini kita penuh dengan pengharapan, kita menaruh harapan kita yang besar kepada orang yang meninggalkan kita. Dan dia kemudian ternyata pergi meninggalkan kita. Meninggalkan kita sendirian bahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid waktu itu setelah kematian Tuhan tidak melakukan apapun untuk menjalani kehidupannya. Mereka menutup pintu mereka. Mereka berada di dalam rumah. Mereka mengalami kesedihan dan ketakutan yang begitu dalam. Sampai-sampai mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Hanya ada satu orang yang masih memikirkan, yang bahkan mungkin tidak populer. Yusuf dari Arimatea ini. Dialah yang meminta kepada Pilatus menurunkan mayat Yesus. Juga itu mungkin dengan kesedihan yang mendalam dan keputusasaan. Dia mengorbankan hartanya untuk mengambil mayat Yesus dan menguburkannya dengan layak, orang yang dikaguminya. Saudara, firman Tuhan mencatat ketika kubur itu ditutup, ketika waktu itu sudah tidak ada siapa-siapa, ada dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang satunya, yang duduk di depan kubur yang sunyi itu. Perasaan apakah yang dialami oleh mereka? Saya yakin perasaan yang sama. Perasaan kosong, kesedihan, kehampaan ada di dalam hati murid-murid, termasuk Maria Magdalena. Di depan kubur, dia menatap akan kubur Yesus yang sudah tertutup. Tidak lagi bisa melihat sang guru yang sudah melakukan banyak kasih kepada mereka, bahkan banyak mujizat untuk menolong mereka. Tidak ada lagi mereka dengar pengajaran. Mereka sekarang seperti kehilangan arah tujuan hidup karena orang yang dikasihnya sudah meninggalkannya. Orang yang dimana mereka gantungkan harapan setinggi-tingginya sebagai seorang pemimpin yang mungkin akan membebaskan mereka
dari penjajahan bangsa Roma dan membawa kemenangan-kemenangan bagi mereka. Bahkan yang mengeluarkan mereka dari penderitaan, kesusahan, pelecehan. Tapi sekarang orang itu sudah ada di dalam kubur, tertutup batu, dan tidak tampak lagi oleh mereka. Inilah kesedihan yang sangat mendalam. Hidup harus terus berjalan, namun sudah tidak ada lagi Yesus bersama mereka. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kesedihan seperti itulah yang dialami oleh murid-murid. Mereka tidak ada satupun yang mengingat bahwa 3 hari setelah kematiannya ada kebangkitan. Justru yang mengingat itu adalah para imam, orang yang membenci Yesus, yang menyadari mungkin kubur itu akan kosong, walaupun konsep mereka bukan kebangkitan, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Dia ingat perkataan Yesus, tapi murid-murid tidak ada satupun yang mengingatnya. Mereka terhanyut di dalam kesedihan yang mendalam. Sekarang mereka hidup tanpa Kristus bersama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seandainya hal itu berlangsung di dalam kehidupan kita dan terjadi terus-menerus, ketika kita berjalan atau menjalani kehidupan ini, kita berjalan tanpa Kristus lagi di sisi kita, apa yang akan terjadi? Saya yakin keputusasaan dan keputusasaan terus mengikuti kita. Karena satu-satunya pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Kristuslah yang membuat kita memiliki pengharapan. Khususnya bagi kita yang sudah mengetahui akan rahasia kebangkitan Tuhan. Waktu itu murid-murid belum tahu akan ada kebangkitan. Kesedihan yang mendalam itu menjadi milik mereka dan mereka tidak bisa move on dari hati yang seperti itu, merasa putus asa. Bahkan ada murid-murid yang kemudian meninggalkan pelayanan. Itu murid-murid pada zaman itu, mereka tidak mengerti dan atau belum tahu akan kebangkitan Tuhan. Namun kita, orang-orang yang sudah diberitahu rahasia kebangkitan Tuhan, yang sudah mengetahui akan peristiwa kebangkitan, biarlah Sabtu Sunyi itu menjadi justru peringatan bagi kita, perenungan bagi kita. Betapa berbahayanya hidup tanpa Kristus. Betapa menyedihkannya hidup tanpa Kristus. Sehingga ketika kita mengalami kemenangan atau merayakan Paskah, sungguh itu kita syukuri dengan luar biasa. Karena Kristus ada bersama kita. Kristus sudah menang. Biarlah rasa kehilangan Kristus itu tidak pernah lagi kita alami ketika kita menghadapi berbagai hal di dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah memikirkan bahwa Yesus meninggalkan kita. Karena kita tahu Yesus akan bangkit esok hari. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin mengerti bahwa betapa menderitanya orang yang ditinggal Kristus. Dan betapa menderitanya hidup tanpa Kristus. Jadi jangan pernah jalan sendirian. Jangan pernah memutuskan apapun tanpa melibatkan Kristus. Biarlah melalui perenungan Sabtu Sunyi ini, kita mengalami kekuatan dan sukacita yang luar biasa untuk esok hari. Biarlah firman Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan
kalau malam ini kami bisa merenungkan akan makna Sabtu Sunyi, di mana murid-murid pernah mengalami rasa ketidakmampuan, rasa yang hampa, rasa yang kosong, rasa kesedihan dan ketakutan yang mencekam, oleh karena merasa kehilangan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mungkin pernah merasakan perasaan-perasaan ini ketika di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kami, ketika kami jatuh di dalam dosa, ketika kami tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, kami merasa Engkau jauh, bahkan ada di antara kami yang merasa Engkau sudah meninggalkan kami, ketika kami mengalami penderitaan demi penderitaan dalam menjalani kehidupan ini. Namun Tuhan, lewat Sabtu Sunyi ini, bantulah kami mengingat untuk kembali kepada Tuhan dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bantulah kami Tuhan, supaya kami mengalami kemenangan setelah Sabtu Sunyi ini dengan lebih dahsyat lagi. Merayakan Paskah dengan sukacita yang lebih kuat lagi, lebih lama, lebih bertahan lama, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi Tuhan, bersama Engkau, tanpa harus merasa sendirian, tanpa harus mengalami perasaan-perasaan yang mungkin dialami oleh murid-murid Tuhan. Dan bantulah kami menghargai akan penyelamatan yang Tuhan pernah lakukan, sehingga kami lebih menghargai kebersamaan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami sudah tahu betapa menderitanya kalau kami ditinggal Engkau. Betapa sulitnya dan sedihnya kalau Engkau jauh daripada kami, ataupun kami menjauh daripada Engkau. Tuhan, dengarkan doa kami ini. Terima kasih untuk perenungan malam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Paskah untuk besok pagi. Di salib buku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib buku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang camar, ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib buku sujud, diriku selamatkanlah. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu,
padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib